Ya baik pemirsa, Anda menyaksikan breaking news penentuan Ramadan 1446 Hijriah. Saya Herjuno Syaputra dan kita akan coba mengurai juga bagaimana mengelaborasi hari ini beberapa titik. Kita tahu bahwa hari ini sidang isbat akan dilakukan nanti sore ini, dan kalau bicara mengenai Indonesia pemirsa, penentuan awal Ramadan menggunakan dua metode, yakni Rukyatul Hilal dan Hisab. Lalu bagaimana penentuan satu Ramadan di negara-negara yang berpenduduk muslim lainnya? Berikut informasinya. Perbedaan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia bukan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Umat Islam di Indonesia sudah terbiasa menghadapi adanya perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena cara atau metode menghitungnya yang berbeda. Muhammadiyah misalnya menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode imkanur ru'yat. Metode hisab merupakan penetapan awal bulan melalui perhitungan ilmu falak atau astronomi, dengan menegaskan bulan Komariah baru dimulai apabila ijtima atau bulan baru berbentuk sabit telah terjadi sebelum matahari terbenam. Saat ini metode hisab telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Karena itu hisab seringkali digunakan sebelum ruqyat dilakukan untuk menentukan kapan ijtimak. Dengan perhitungan hisab ini, posisi bulan dan matahari suatu waktu sudah dapat diketahui dengan presisi. Sementara metode ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtimak, di mana posisi bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama. Cara melihatnya bisa dengan mata telanjang atau menggunakan alat optik sebagai penunjangnya. Ru'yatul hilal diambil dari bahasa Arab yang artinya melihat bulan sabit. Menurut kriteria baru yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, imkanur ru'yat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan ketinggian dan elongasi tersebut, hilal termasuk bulan baru berusia 5-7 jam. Selain itu, hilal akan terlihat ketika matahari mulai terbenam. Pengamatan hilal ini dilaksanakan di 134 pos pemantauan di Indonesia, mulai dari Indonesia Timur hingga Indonesia Barat. Untuk menentukan awal 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri, pemerintah menggelar sidang isbat yang melibatkan semua perwakilan ormas Islam untuk menyatukan pendapat. Dalam metode ruqyat, munculnya hilal dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kondisi atmosfer, kekeruhan, serta jarak antara matahari dan bulan di cakrawala. Lalu, bagaimana penentuan 1 Syawal yang digunakan negara-negara yang berpenduduk muslim lainnya? Sementara, Malaysia juga akan menggelar penentuan awal Ramadan dengan aktivitas melihat hilal yang ditempatkan di sejumlah lokasi di seluruh negeri. Konferensi penguasa di Malaysia telah menyetujui penentuan dimulainya puasa Ramadan berdasarkan metode ruqyah dan hisab. Di Arab Saudi dan negara-negara mayoritas muslim lainnya di Timur Tengah mengandalkan kesaksian para pengamat hilal. Penetapan 1 Ramadan ditentukan oleh penampakan bulan sabit pertama. Seringkali Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab mengikuti keputusan Arab Saudi. Sedangkan di Amerika Serikat dan Kanada, penentuan awal puasa Ramadan mengikuti fatwa dan fikih Amerika Utara. Begitu juga dengan negara-negara di Eropa dan Inggris yang mengikuti fatwa Dewan Fatwa dan Penelitian Islam Eropa dan Badan Amal Inggris. Ya pemirsa, pemerintah akan menggelar sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah, penentuan awal Ramadan sekaligus awal puasa menggunakan metode ruqyah dan hilal. Dan berikut informasinya. Setiap penentuan 1 Ramadan atau awal puasa biasanya dilakukan dengan ruqyat atau pengamatan hilal.
Pengamatan bisa dilakukan dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Tujuannya untuk melihat posisi hilal atau bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtimak atau konjungsi. Hilal sendiri hanya tampak setelah matahari terbenam karena intensitas cahaya hilal sangat redup dan ukurannya pun sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada saat itu telah memasuki bulan baru. Namun, apabila hilal tidak terlihat, maka awal bulan akan ditetapkan mulai malam hari berikutnya. Kementerian Agama malam nanti akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Ya, pemirsa, sementara itu untuk menentukan awal bulan Ramadan, sejumlah peneliti di Observatorium Bosca, Lembang, Kabupaten Bandung Barat mulai melakukan persiapan pantauan hilal dengan memasang dan memeriksa alat teropong yang akan digunakan. Payung bakul gitu ya, payung orang kaki 5 gitu. Terus diikat di sini. Pantauan hilal di Observatorium Bosca, Lembang, Kabupaten Bandung Barat diharapkan tidak mengalami hambatan dalam menentukan posisi konjungsi bulan untuk menetapkan hari pertama bulan puasa tahun ini. Untuk pengamatan hilal di Bosca, hari ini sejumlah peneliti dan mahasiswa astronomi ITB memasang sejumlah teropong bintang di areal bukit kawasan Bosca yang seluruhnya tersambung melalui transmisi, dan hal ini dilakukan untuk memudahkan penelitian serta warga juga dapat mengamati jalannya pantauan hilal. Dalam pengamatan hilal bulan Ramadan di Indonesia menggunakan sistem hisyaf dan ruhiyat, dan awal bulan Islam harus didahului konjungsi atau kedudukan bulan berada sama antara matahari. Untuk pengamatan hilal sendiri sudah dilakukan sejak 2 hari yang lalu hingga malam nanti. Dari Sulawesi, pemirsa, Kementerian Agama akan menggelar pemantauan hilal untuk menentukan awal bulan Ramadan secara serentak hari ini. Di Sulawesi Selatan, pemantauan akan berpusat di Delft Apartment, kawasan Center Point of Indonesia di kota Makassar. Delft Apartment ini menjadi lokasi baru pelaksanaan Rukyatul Hilal di Sulawesi Selatan. Setelah sebelumnya selalu digelar di rooftop Mall GTC Kota Makassar. Kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan menilai di tempat baru ini pemantauan bisa dilakukan maksimal di mana matahari disebut dapat dilihat langsung terbenam di ujung laut Makassar. Kemenak menggandeng BMKG wilayah 4 Makassar serta Badan Hisab dan Rukyat serta melibatkan organisasi masyarakat keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan perguruan tinggi Islam di Makassar. Kondisi cuaca seperti hujan dan kabut dalam pemantauan hilal di kota Makassar akan menentukan kesuksesan pemantauan. Hasil perhitungan dari Badan Hisab Rukyat, data yang kami terima kemarin berdasarkan ini, memang tinggi hilal pada saat itu sudah mencapai 3,38 yang secara otomatis sesuai dengan perhitungan itu sudah bisa dipastikan bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Ya. Tetapi ini tetap kita laporkan nanti hasil Rukyatul Hilal kita, hasil pemantauan hilal nanti ke pusat untuk penentuan. Karena kita tidak boleh menentukan tanpa hasil sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia setelah mengumpulkan data-data dari 25 titik se-Indonesia. Ya, setiap tahunnya Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan. Untuk menentukan awal puasa, pemerintah menggunakan metode rukyat maupun metode hisab. Awal Ramadan 2025 atau Ramadan 1446 Hijriah ditentukan Kementerian Agama dalam sidang isbat yang digelar hari ini.
Penentuan satu Ramadan atau awal puasa biasanya dilakukan dengan dua metode, yaitu ruqyat dan hisab. Metode hisab diterapkan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menghitung peredaran matahari dan bulan sehingga dapat diketahui posisi bulan dan matahari pada suatu waktu. Dalam metode ini, berapapun tinggi hilal asalkan sudah berada di atas ufuk berdasarkan perhitungan matematis dan astronomis, maka sudah masuk bulan baru atau awal bulan. Sedangkan metode ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtimak, yaitu peristiwa di mana bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama. Cara melihatnya bisa dengan mata telanjang atau menggunakan alat optik atau teropong. Dengan adanya dua metode penentuan awal bulan ini, sangat dimungkinkan terjadi perbedaan penentuan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, kita masih bicara mengenai awal Ramadan, pemirsa. Bicara mengenai perbedaan hisab dan ruqyat, berikut kami hadirkan informasi untuk Anda. Perbedaan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia bukan menjadi sesuatu yang luar biasa. Umat Islam di Indonesia sudah terbiasa menghadapi adanya perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena cara atau metode penghitungannya yang berbeda. Ormas-ormas Islam di Indonesia menggunakan metode yang berbeda dalam menentukan awal bulan. Muhammadiyah misalnya, menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode imkanur ruqyat. Metode hisab menggunakan ilmu pengetahuan untuk menghitung peredaran matahari dan bulan sehingga dapat diketahui posisi bulan dan matahari pada suatu waktu. Bagi yang berpedoman pada metode hisab, awal Ramadan dan bulan-bulan lainnya sudah dapat ditentukan jauh-jauh hari. Dalam metode ini, berapapun tinggi hilal asalkan sudah berada di atas ufuk berdasarkan perhitungan matematis dan astronomis, maka sudah masuk bulan baru atau awal bulan. Sedangkan metode ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtimak, di mana posisi bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama. Cara melihatnya bisa dengan mata telanjang atau menggunakan alat optik sebagai penunjangnya. Menurut kriteria baru yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, imkanur ruqyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan adanya dua metode penentuan awal bulan ini, sangat dimungkinkan terjadi perbedaan penentuan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal. Untuk menentukan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal, biasanya pemerintah menggelar sidang isbat yang melibatkan semua perwakilan ormas Islam untuk menyatukan pendapat dan melihat apakah hilal sudah muncul atau belum. Ya, jelang Ramadan 1446 Hijriah, Badan Riset dan Inovasi Nasional mengungkap potensi terjadinya perbedaan awal puasa Ramadan 2025. Hal ini terjadi lantaran ada potensi posisi bulan sulit diamati pada 28 Februari 2025 di sebagian besar wilayah Indonesia. Hilal gagal di ruqyat, ini yang kemungkinan akan menimbulkan perdebatan di sidang isbat. Ada pihak yang menyatakan bahwa karena posisi hilal ini telah memenuhi kriteria MABIMS, maka secara hisab bisa ditetapkan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret. Apalagi ada fatwa Majelis Ulama tahun 1981 yang menyatakan kalau secara hisab sudah memungkinkan untuk bisa diruqyat, tetapi karena berbagai alasan, misalkan karena cuaca hilal kemudian tidak terlihat, maka bisa ditetapkan besoknya itu masuk tanggal 1. Itu pendapat pertama yang kemungkinan memutuskan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret. Ada pendapat yang kedua
menyatakan kalau memang hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari, sehingga 1 Ramadan jatuhnya tanggal 2 Maret. Pada saat terjadi perbedaan seperti itu, pilihan yang terbaik adalah mengikuti keputusan pemerintah. Karena pemerintah pada saat sidang isbat tersebut sudah mengumpulkan dan menggunakan data hisab dan data ru'yat secara setara, kemudian mendengarkan pendapat pakar fikih, pakar ilmu falak atau astronomi, dan juga dengan mendengarkan juga pendapat dari ormas-ormas, perwakilan dari ormas-ormas Islam. Ya, meskipun terdapat potensi perbedaan awal Ramadan, Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap awal Ramadan 1446 Hijriah bisa dilakukan bersamaan oleh umat muslim di seluruh Indonesia. Kemungkinan besarnya itu bisa sama karena kita berada pada posisi 2,5 derajat sampai 4 derajat. Apalagi Aceh sudah 4 derajat Celcius. Derajat. Dan insya Allah satu Idul Fitri ini juga diharapkan sama juga karena apa? Pada waktu diperkirakan nanti itu masih 0 minus ya. Jadi minus derajatnya sehingga dengan demikian teman-teman dari Muhammadiyah dan itu ya bisa sepakat di situ. Nah ini awal sebuah yang baik. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan kita ini lancar, jamaah haji juga yang semakin membuat orang tersenyum lebih bagus, dan kehidupan beragama kita juga semakin rukun, damai, dan seterusnya. Insya Allah inilah negara yang paling plural di dunia ini, tapi juga yang paling homogen, yang paling rukun di dunia. Jadi ini negara penuh berkah. Mudah-mudahan Ramadan ini akan menambah keberkahan lebih lagi. Ya, breaking news penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah akan segera kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami.